Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, di awal pekan ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya siapa? Nya Tuhan. Artinya serahkanlah segala. Segala ini banyak hal. Apa saja yang membuat engkau khawatir. Baik itu khawatir masalah keuangan, khawatir masalah pekerjaan, khawatir masalah kesehatan, khawatir masalah hari depan. Yang anak muda khawatir masalah pasangan hidup. Dan khawatir dalam banyak hal yang lainnya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan percayalah, sebab Dia Tuhan itu akan memelihara hidupmu. Dalam pengertian bahwa Tuhan itu akan berperkara dalam hidupmu, sehingga menghadapi segala perkara yang membuat khawatir itu engkau tidak sendiri. Sebab dalam pemeliharaan Tuhan berarti hidup kita pasti terpelihara. Sehingga tidak ada alasan lagi sesungguhnya untuk kita menjadi khawatir. Nah, dalam pengertian lain, kalau kita masih khawatir juga, berarti kita belum menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, ada orang mengatakan jenis tak serah ke, ini kok urung hilang khawatirnya. Artinya khawatir belum diserahkan, masih ada padamu. Ya, harusnya ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita sudah nggak pegang lagi kekhawatiran. Artinya kekhawatiran sudah tidak ada dalam hidup kita. Yang ada adalah pengharapan. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah sukacita. Sebab Tuhan memelihara hidup kita. Dan dalam pemeliharaan Tuhan kita pasti terjamin, hidup kita pasti terpelihara. Tetapi tidak dipungkiri yang namanya menyerahkan kekhawatiran itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih punya mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, seringkali kita masih memikirkan, wah nanti gimana ya? Jangan-jangan jawane kogek, ini kogek ngono ya. Jadi hal-hal itu yang membuat akhirnya sebetulnya kita sih, mulut kita mengatakan aku serahkan khawatirku, tapi masih juga tertahan di pikiran, bahkan di hati kita. Nah, mari belajar untuk kita penuh hati. Ketika kita menyerahkan itu berarti kita sudah tidak lagi menanggung akan kekhawatiran. Sebaliknya, bangun ya imanmu, ya pengharapanmu di dalam Tuhan. Setelah menyerahkan, percaya Dia memelihara. Dia pasti menolong. Ya, coba lihat lagi firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara engkau terhadap yang jahat. Perhatikan, Tuhan adalah setia. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia dengan apa yang Dia katakan. Ya, Dia setia dengan setiap firman-Nya. Nah, Ia akan menguatkan hatimu. Nah, kalau tadi ada khawatir, ada takut, sekarang perhatikan. Iya, Tuhan yang menguatkan hatimu. Artinya ketika hati kita dikuatkan, kita tentunya harus kuat, bukan jadi lemah. Dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, dalam pengertian yang lain, menjaga hidupmu dari segala yang jahat. Artinya diluputkan, dijauhkan dari segala yang jahat nih. Ya, kekhawatiran kita serahkan dan Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan setia, Tuhan akan terus menguatkan kita. Bahkan Tuhan memelihara kita, menjaga hidup kita sehingga hidup kita aman dari segala yang jahat. Lah ini ya, kuncinya adalah percaya, ya. Kuncinya adalah kita beriman kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari serahkan khawatirmu. Cuman kekhawatiran aja kok disimpan. Gak ada untungnya kita menyimpan kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak mengubah apa-apa. Kekhawatiran hanya menimbulkan masalah bagi diri kita. Sebaliknya ketika kita melepaskan kekhawatiran, terima damai sejahtera, terima pengharapan dalam Tuhan. Ingat, ketika Tuhan memelihara hidup kita, ketika Tuhan menguatkan kita, ketika Tuhan menjaga hidup kita, maka kita aman dan selamat. Ya, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, firman hari ini biarlah meneguhkan kita untuk menapaki hari ini, di minggu ini ya. Dengan senantiasa kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Percaya Tuhan adalah setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan pasti akan turut campur tangan. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong dan akan memampukan kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap permasalahan. Sebab Dia setia, Dia akan terus menguatkan hati kita, menguatkan kita sehingga kita tidak goyah menghadapi segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala yang di pikiran dan hati kami, semua yang membuat kami cemas, takut dan khawatir. Kami mau taruh di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu katakan bahwa Engkau memelihara hidup kami. Kami percaya kami terpelihara, kami tidak akan berkekurangan. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang akan menguatkan hati kami, meneguhkan kami. Dan bahkan kami juga percaya Engkau menjaga kami, menjauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Kami aman dan selamat dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.